Guardian harus terkena knockdown di tangan Arul. Sang bocil kali ini Limbo bakal mencoba untuk ngeras di jump shoot. Masih hidup ternyata Limbo. Yuju harus terkena di tangan Jujon. Bakal mencoba untuk melawan dari seorang Ota yang sudah berhasil berdiri. Kali ini Ota sendirian. Gak bisa. Jujon ada di belakang. Coba untuk melakukan inisiasi pun juga dari arah sebelah kanan di sana, tapi nampaknya Maybe berhasil untuk mendapatkan 2 orang dari pihak dari tim Ararki. Bakal coba untuk bertemu dengan tim Ararki. Masih ada granat tapi nampaknya masih bisa untuk mendapatkan drama. Kali ini landmine-nya terkena dari Ana. Jujur masih dengan HP yang cukup banyak, dan kita lihat apakah masih menggocek-gocek saja di balik blue wall yang ada, dan Jujur masih Yoi, yang dimana ini adalah round kelima dari purgatorinya sendiri. Arah garis pesawatnya cukup lurus sepertinya dari arah tengah-tengah Motos dan juga Skyloot menuju ke arah Golf dan juga MT Villa. Yang dimana sepertinya Quarry-nya sendiri itu menjadi tempat blue zone. Apakah ada satu tim atau bahkan lebih dari satu tim yang akan mencoba untuk turun ke area blue zone? Dan gue rasa sepertinya lagi-lagi anak-anak dari EVOS Immortal bakal bertemu dengan anak-anak dari Dranix di area Skyloot. Oke. Wah, dan kita bisa lihat juga apakah bakal sudah ada fight yang terjadi di sini, dan bahkan mau coba untuk melakukan inisiasi kill ke arah Zack, yang apakah sudah ada vehicle yang punya oleh Zack, masih bisa kaburkan, tapi nampaknya masih bisa dong, walaupun Reckless juga terkena beberapa HP dan bahkan low HP. Dan apakah EVOS dan juga Dranix ini bakal coba untuk melipir saja, melakukan backup, apalagi EVOS sendiri juga tidak ada resource sama sekali kecuali vehicle yang dipunya. Tapi ada tim dari nomor 2 yang apakah cukup dekat kali ini dan cukup berbahaya pastinya untuk tim EVOS. Ya, yang dimana ternyata Mans berhasil untuk di knockdown di tangan Zaydan dan berhasil untuk di confirm killnya. Mansnya memang gak bisa berbuat banyak dan gak expect sebenarnya bahwa mereka ada tim lain ternyata yang di sana. Seperti anak-anak dari EVOS belum mempunyai rumah untuk di area purgatorinya sendiri, yang memang cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang berhasil diusir oleh anak-anak sama Dranix ya, ya sama Dranix dan ketemu juga Lucky. Ya udah nggak bisa, apalagi tadi sempat di bredet sama anak-anak dari Dranix si Zack, dan untungnya dapetin satu vehicle dan itu dia berjalan dengan zigzag. Dimana sebenarnya MP5-nya sendiri itu masih belum mempunyai attachment tambahan. Dan kita bisa bilang tidak ada scope, tidak ada foregrip, yang dimana aimnya itu benar-benar berantakan dan nyaris saja tidak knockdown anak-anak dari EVOS. Karena memang tidak ada control recoil ya di situ ya, dan memang cukup sulit sekali kalau tidak ada attachment tambahan. Tapi di sekitar One Villa sudah ada 2 tim ya, yaitu dari tim Rans Esports dan juga Obas, yang nampaknya mereka juga memilih untuk melakukan drop zone di tempat yang sama. Tapi di sisi lain juga memang dari tim Rans yang tampaknya tadi ingin melakukan inisiasi ke arah tim dari tim Poples, tapi memilih untuk memukul mundur dirinya kembali, dan bahkan tim Poples sendiri sudah mendapatkan resource yang lebih baik kali ini. Ya harusnya, dan mereka mau nggak mau memang harus move dari arah MT Villanya sendiri. Kenapa? Karena mod villanya sendiri itu cukup tidak wise juga. Kalau terlalu lama di sana, lootingan sudah cukup pas-pasan. Jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau memang sampai ada peperangan di area sana tuh cukup nggak enak banget sih ya. Dengan ada satu compound atau rumah aja di sana dengan berbagai banyak tricky patahan yang memang tidak sangat enak banget untuk melakukan engage di area sana. Memang harus move aja. Kenapa? Karena memang posisinya juga sebenarnya masih ada anak-anak Ransnya juga yang coba untuk memantau, dan itu sangat dirugikan misalkan mereka membuang-buang research mereka. Dan kita bakal lihat di sisi lain anak-anak dari Shikoro bakal berhadapan dengan anak-anak RRQ. Karena kalau kita lihat sendiri dari Jarsnya sendiri bakal di-brand begitu aja, dan Zax berhasil untuk mendapatkan headshot. Itu dia, hati-hati Jars cukup sekarat, dan untungnya masih bisa untuk digocek, dipupuk dulu dan berhasil untuk masuk ke dalam rumah kali ini Karen. Wow, keluar ada 5 ini keluar oleh Jars. Sayang banget ya. Resource yang cukup banyak untuk masuk, tapi nampaknya maybe bahkan memberikan inisiasi granat, dan nampaknya berhasil untuk satu main. Zack bakal coba untuk melakukan inisiasi pun juga dari arah sebelah kanan di sana, tapi nampaknya maybe berhasil untuk mendapatkan 2 orang dari si Curo, dan sekarang menyisakan Eltrust dan juga Frosty, 2 pemain yang tersisa, dan bahkan Tracer berhasil juga untuk mendapatkan 2 pemain tersebut, dan bakal langsung di finish begitu saja. Dan harus dipulangkan ke arah lobby. Sangat disayangkan sekali, padahal tadi memang ada Jars yang nampaknya cukup offside, tapi pada akhirnya mengeluarkan 5 glue wall, ditarik mundur, tapi nampaknya
gue bisa bilang lumayan gatel lah ya si Curo untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim RRQ dan pada akhirnya maybe berhasil dapetin 2 pemain. Gue setuju. Kenapa si Coro bener-bener agresif, bener-bener langsung apa ya? Mereka tuh terlalu fokus sama jersey doang. Dia nggak tahu bahwa jersey itu masih punya 3 orang. RRQ nih bos. Dan bener aja ada 1-2 granat yang dilempar ke teratak. Kita bakal bergeser dulu sejenak. Dimana ada Rama berhasil berulah kembali. Dimana Frost berhasil untuk di-confirm killnya. Ail hasil dari anak-anak dari Rans Esport berhasil mengantongi 1 kill point. Oke, dari Iska bakal mencoba di Brandon. Somitnya berhasil untuk dipulangkan di tangan Rama menggunakan 1 snipernya. And again 2 kill point udah diposisikan di tangan Rama kali ini. Yang gue suka adalah Rans tadi tidak ingin melakukan inisiasi push ke arah Mountain Villa dan pada akhirnya mereka memilih untuk oke, sabar aja, kita patahin ketika mereka ingin melakukan rotasi dan ingin melakukan checkpoint kedua, dan terbukti mereka berhasil untuk mendapatkan Pobles 2 pemain sekaligus dan itu adalah menurut gue sangat-sangat baik banget sih dari Rans Esport dengan keputusan yang mereka ambil. Ya, gue setuju sih, apalagi tadi ada anak-anak yang memang 1 orang dari anak-anak siapa tuh tadi Pobles ya, Pobles ya, 1 orang yang memang berada di vehicle. 1 vehicle tuh nggak tahu tuh bahwa di belakang dia tuh masih ada si Isko yang Rans Isko yang coba untuk natakin 1 orang dan dia nggak tahu nih ini di mana yang nembak, sedangkan ada vehicle dia yang memang nggak ngerti nih ini kenapa kebakar dan dia panik, kelihatan dari gerak-geriknya tuh benar-benar panik dan berhasil di take down oleh Rama yang memang 1 sniper dia jedar berhasil tuh kenokin. Situ enak banget sih kalau udah main kenokin sih. Yes, benar-benar on point banget ya tadi Rama dengan snipernya, bahkan berhasil untuk mengumpulkan 2 poin eliminasi. Awalnya cukup baik menurut gue untuk tim Rans Esport pastinya, tapi di sisi lain kita masih belum melihat tim dari FR kali ini bermain cukup baik untuk hari ini, tapi it's okay, masih ada 2 game terakhir pasti, tapi RRQ kembali membuka dengan sangat baik, apalagi dengan 2 buyah yang berhasil mereka dapatkan dan kali ini mereka berhasil kembali untuk mendapatkan 4 poin eliminasi tambahan pastinya. Kalau kayaknya sih RRQ tadi tuh benar-benar ngebikin jebakan nggak sih? Oke, kejar aku kata si Jars nih, dihajar balik sama teman-teman aku yang dimana sebenarnya maybe tuh on point granatnya. 2 kali dia keluarkan granat dan itu benar-benar terkena 2 orang dari anak-anak si Curo. Ya, betul banget. Dan memang si Curo tuh memang udah kenok, udah sekarat, dia udah nggak bisa berbuat banyak, mau mundur pun juga si Malakama karena posisi cukup open juga di area Brazil patahan sendiri. Kalau misalkan mereka maju ya udah mereka pasrah dan memang posisinya kalau misalkan mereka maju dia masih bisa menangin clutch, tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena 2 versus 4 itu sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat mungkin sih bisa. Cuman untuk posisi yang dimana RRQ ini sudah sigap pada musuh lain, dia udah ready banget untuk ngatakin tim lain dan ternyata kalau kita lihat gerak-gerik dari Maybe sendiri bakal mencoba untuk tapping ke arah depan yang dimana Chrono sudah diaktifkan dari seorang musuhnya, Golo sudah di pop up dan oh my god, kelarin gitu saja. Hati-hati, kalau nggak salah tadi dia mau coba untuk menggunakan ini ya, mau nge-upgrade face mereka, tapi mereka memang tidak bahwa ada RRQ yang memantau dan dengan pengusiran dari seorang Maybe ini cukup baik, yang dimana sebenarnya masih ada 1 orang juga yang M60 nya tuh mungkin gak ada scope jadi tidak render dengan baik sih harusnya dari Maybe. Yes, dan kita bisa lihat itu dari tim CSGO Boba harusnya ya betul sekali. Apakah sudah ketahuan posisinya oleh tim dari RRQ, tapi kali ini dari tim RRQ sendiri karena mereka juga cuma jalan kaki, jadi ya sebisa mungkin mereka coba untuk bergerak dan di sisi lain juga SES nampaknya sudah mendapatkan checkpoint mereka yang kedua, tapi lumayan berbahaya karena memang RRQ masih memantau posisi yang dipegang oleh CSGO Boba pastinya. Iya, dan CSGO Boba akhirnya di sini bakal mencoba untuk holding position aja, dia tahu posisinya benar-benar kejepit. Misalkan mereka keluar, mereka siap banget langsung dipredatin atau dicicil trading damage sama anak-anak dari RRQ. Dan gua rasa sepertinya di sisi lain juga di sini ada anak-anak laki yang memang sudah menyiapkan posisi untuk di area tengah-tengah fieldnya kali ini, yang dimana sebenarnya masih ada bangunan-bangunan yang masih bisa dipakai untuk menjadi tameng mereka. Dan ini hati-hati, semisalkan ada tim lain bakal rotasi ke mereka ya kan, mereka mau memperluas resource mereka dengan cara turun, nggak expect bahwa itu ada 1 tim di sana. Betul sekali, tapi yang gua adalah mungkin posisi dari Lucky Esport ini mereka mencoba untuk menunggu teman-teman dari lawannya yang mungkin ingin melakukan perpotongan di daerah sana dan mungkin mereka bisa melakukan perpotongan, tapi terlalu beresiko juga pastinya. Tapi sisi lain juga kita mungkin bakal fokus kembali ke arah SES yang nampaknya mereka sudah keluar dari rumah tersebut, dari compound tersebut dan mencoba untuk tidak menggunakan vehicle-nya untuk melakukan rotasi, mungkin mencoba untuk menunggu untuk zona berikutnya.
Ini hati-hati sih, anak-anak dari PSG akan ketemu sih sama dengan anak-anak GRC. yes. GRC posisinya sangat tidak diuntungkan kalau kita lihat dari arah minimap sendiri, tapi hati-hati karena sebenarnya Bonafide tidak jauh dari mereka. Ini bisa menjadi Bonafide benar-benar bakal menjadi kesempatan yang baik untuk mendapatkan poin-poin atau pundi-pundi kill mereka sih. Tapi kalau kita lihat juga ternyata anak-anak PSG tuh objektifnya adalah masuk ke dalam zona dulu, baru gua tungguin lu anak-anak GRC ini, kecuali anak-anak GRC bakal mencoba untuk nge-split, tapi kayaknya susah karena posisinya seperti ini, makanya susah. Dan alhasil kalau memang skemanya adalah anak-anak GRC tetap bakal holding position, nungguin benar-benar anak PSG-nya bakal lepas, itu masih bisa cabut dan masih bisa aman sih harusnya. Yes, kalau seandainya dari tim PSG bakal coba untuk lebih masuk ke arah circle-nya, dan sedangkan dari GRC itu bisa memanfaatkan untuk oke, gue bakalan nunggu dulu PSG, tapi di sisi lain juga sudah ada tim dari Dronix dan juga tim dari EVOS yang nampaknya bakalan segera bertemu di sini, dan bahkan Zack sudah terkena setengah HP dan juga vehicle-nya sudah meledak. Mal nampaknya berhasil dengan satu scopingnya melumpuhkan pemain dari tim EVOS. Zack satu persatu dari tim EVOS nampaknya harus mulai tumbang, dan bahkan dua pemain dari tim EVOS sudah tumbang tanpa ada inisiasi kill sama sekali, dan menurut gue ini benar-benar tidak diuntungkan pastinya untuk tim EVOS. Ya, tidak sangat diuntungkan, dan benar aja di sini GRC bakal mencoba untuk nge-tapping arah depan, dan ternyata PSG tersendiri tersisa 2 orang aja yang harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus, yang dimana Bonafide juga harus terkena knockdown di tangan GRC. Surya kali ini si Black tapi masih bisa untuk dilakukan reviving. Hati-hati karena Calvin cukup jauh di bawah sana. Di sisi lain ternyata GRC masih mencoba untuk memantau dari area patahan, dan kita bakal lihat nih ternyata ada 1 orang anak-anak PSG yang masih mencoba untuk survive di bawah sana, sedangkan GRC bakal objektifnya kemana kah? Anak-anak dari Bonafide yang berada di atas tebing kali ini, Karen. Iya, sini tebing melawan tebing nampaknya, tapi selain juga Bonafide yang awalnya posisi cukup aman di arah utara dari circle, tapi kali ini mereka bakal bertemu kembali dengan tim dari PSG, dan kita lihat sudah ada satu tembakan dan bakal berhasil untuk melumpuhkan seluruh pemain dari tim PSG, dan nampaknya PSG yang bahkan harus dipulangkan ke arah lobby, dan sekarang menyisakan 10 tim, dan nampaknya Bonafide dengan manpower mereka yang berkurang kali ini mereka tidak akan memilih untuk melakukan fight dengan tim GRC, yang nampaknya Bonafide bakal coba untuk melipir lagi. Iya, karena Bonafide sendiri memang sudah keculik 2 ya, walaupun sebenarnya di sini posisi dari Bonafide itu juga oke. Misalkan dia sudah, mungkin kayaknya anak-anak Bonafide belum ready aja, dari segi lootingan mungkin masih minim, tapi ternyata kita bakal lihat ternyata anak-anak laki di sini bakal mencoba untuk mengusir pertahanan dari anak-anak EVOS. Immortal hati-hati, bakal ditabrak tapi masih bisa berdiri. Arul berhasil untuk mendapatkan 1 otak kali ini, tapi Limbo bakal mencoba untuk melawan. Otanya baik sih bisa untuk di-revive kah? Perhatian harus terkena knockdown di tangan Arul sang bocil. Kali ini Limbo bakal mencoba untuk ngeras di jump shot, masih hidup ternyata Limbo juga harus terkena di tangan. Jujon bakal mencoba untuk melawan dari seorang Ota yang sudah berhasil untuk di-revive. Kali ini Ota sendirian, gak bisa. Jujon ada di belakang, behind you. Itu dia, Jujon berhasil memulangkan anak-anak dari Lucky. 2 lawan 4 bro, dan sangat disayangkan sekali teman-teman dari Lucky Esports benar-benar bermain secara sendiri-sendiri, individual banget. Lo bisa lihat masuk satu persatu dengan double barrel dipunyai oleh Arul, dan bahkan berhasil melumpuhkan 2 pemain, tapi nampaknya sudah ada Bonafide kali ini bakal join to the party. Kali ini EVOS masih bisa untuk melakukan reset sedikit demi sedikit, tapi pemain-pemain dari tim Bonafide juga masih bersabar banget mencoba untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, yang sebenarnya mereka juga ketahui bahwa sudah ada tim dari EVOS yang nampaknya cukup dekat berada di sekitar dia, tapi di sisi lain juga Lem nampaknya berhasil juga mendapatkan Rehans dari arah lainnya, bahkan itu berada di seberang sana, dan sekarang Bonafide menyisakan 1 pemain sendirian saja. Ya, ini satu sinyal sih untuk anak-anak EVOS Immortal. Kenapa? Sebenarnya dia tahu nih bahwa oke, ada musuh lain di sana, yaitu anak-anak Bonafide yang memang notabene itu hanya 2 orang, dan Pauplesnya juga harus dipulangkan ternyata di posisi ke-9, yang dimana RRQ kali ini masih dengan 5 kill yang sudah dikantongi dengan 4 orang yang masih hidup utuh, segar banget, dan bakal mencoba untuk melululantakan musuh-musuh yang berada dekat mereka. Dan di sisi lain ternyata kita bakal melihat POV dari seorang Ses bakal dinaikin. Hati-hati, bakal mencoba untuk mendapatkan 1 tower yang cukup aman. Kali ini bakal mencoba untuk medkit terlebih dahulu, dan kita bisa lihat untuk zona-zona akhir ada Javu nggak sih? Kalau lu lihat Purgatory di sisi untuk drop posisi zona akhirnya tuh masih masuk ke area yang sama kayak yang di match sebelumnya. Yes, tapi nampaknya GRC dari tadi memanfaatkan kondisi yang cukup baik, dan di sisi lain juga Jatra berhasil untuk melumpuhkan Gedai, dan Bocil juga berhasil untuk mendapatkan Mal. Ini saling tukar-tukaran kill, tapi nampaknya RRQ bakal bertemu dengan tim GRC kali ini. Di sisi lain juga Penta kali ini bakal coba melihat dari tim RRQ bakal coba untuk bertemu dengan tim RRQ bakal bertemu dengan GRC yang nampaknya
sudah ada 2 pemain bahkan dari tim RRQ yang harus di take down kali ini dan menyisakan 2 pemain lainnya yaitu dari Pac-Man dan juga Razor yang nampaknya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maria dan juga Surya berhasil untuk mendapatkan pemain terakhir dari tim RRQ. 9 poin kill berhasil didapatkan oleh tim GRC, tapi mungkin kita bakal berpindah kembali di mana ada tim dari Rans Esports dan juga tim dari GRC yang nampaknya GRC masih belum bisa untuk melakukan reset, tapi kali ini ISO berhasil untuk mendapatkan Eki dan bakal langsung tereliminasi begitu saja. GRC dalam kondisi yang kurang baik, nampaknya tiba-tiba ada Rans Esports yang bakal coba untuk melakukan fight ke arah tim GRC. Ada granat tapi nampaknya masih bisa untuk mendapatkan drama. Kali ini landmine yang terkena dari Eki luar biasa sekali, dan sudah ada granat tambahan dari Iki, nampaknya berhasil untuk mendapatkan Mario dan nampaknya menjadi 3 melawan 2 kali ini. Ya, dan kita bakal lihat easy peasy bakal mencoba nge-tapping di Gador Max 7-nya itu dia GRC Lamb berhasil tuh ngebungkus 3 orang sekaligus, dan Isco-nya bakal mencoba untuk dilakukan reviving ini tapi nggak bisa. Langsung dipulangkan GRC nih bos, 13 kill sudah dibungkus kayaknya oleh GRC, yang dimana sebenarnya GRC itu baru banget memenangkan peperangan gitu kan di rumah sana. Dia langsung nutupin dengan glue ya, dan itu ngebuat anak-anak dari Rans itu maksa untuk gedor ke sana, tapi kita bakal beralih sedikit di mana masih ada anak-anak dari SUS bakal mencoba untuk memulangkan anak-anak dari Force Rider. SUS bocilnya nice one, yang dimana kita bakal lihat ternyata SUS yang bakal langsung connect ke arah anak dari Dranix yang bakal mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan dari anak-anak SUS kali ini. Dan kita bisa lihat di sisi sebelah kanan EVOS dan juga Bonova itu benar-benar kalem banget Karen. Waduh, dan kita bisa lihat nampaknya dari Mal juga berhasil untuk mendapatkan Penta dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Granat nampaknya dilemparkan oleh kedua tim ini dan bahkan masih belum bisa memulangkan pemain, dan nampaknya Reckless berhasil untuk mendapatkan bocil dengan double factornya. Gustav dari arah lainnya berhasil untuk mendapatkan GRC, dan nampaknya 2 pemain tersisa dari tim Dranix apakah masih bisa survive kali ini. Mal juga berhasil take down dan bahkan Gustav dengan pelontarnya berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dari tim GRC, dan kali ini 1v1 antara Susana dan juga satu pemain itu dari Gedai, dan bakal coba untuk langsung inisiasi dan berhasil. Itu tadinya mau di revive tapi nampaknya berhasil untuk dipatahkan oleh Susana. Luar biasa sekali. Susana luar biasa ya, dia benar-benar nggak mau nge-revive temennya dulu, benar-benar diselesaikan dulu musuh yang memang masih ada di depan dia. Tapi ternyata kita bakal langsung berpindah di mana Bonafide masih dengan 2 orangnya. Gustav berhasil untuk mendapatkan 1 pundi-pundi killnya menggunakan M79. Kali ini Bonafide bakal langsung pusing banget. Kenapa? Karena ada 2 tim yang berada di dekat mereka. Ada EVOS, Jujun dan kawan-kawan. Ada GRC dengan Surya yang masih survive di sana, dan di sisi lain di depan sana masih ada anak-anak dari Dranix. 4 tim nampaknya yang tersisa. Oke, Surya bakal menjadi last man standing, bakal dilemparkan. Hati-hati Rehat dengan 1 pop-up blue wall yang cukup refleksnya cukup on point sekali, dan kali ini ternyata itu adalah Great Ace dan bakal mencoba untuk di tapping aja menggunakan mini Uzi-nya. Hati-hati langsung dimajuin. Rehan ngambil sebelah kanan, double factor sudah dipegang, di pop-up blue wall diadu, itu dia aim headshot yang berhasil memulangkan anak-anak GRC kali ini Karen. Wow, 13 skill yang dapatkan oleh GRC nampaknya juga harus puas di posisi keempat, tapi sila juga masih ada Gustav yang nampaknya berhasil untuk dipulangkan ke arah lobika dari tim Dranix. Kali ini berhasil untuk memanfaatkan kondisi tersebut dan sekarang menyisakan 2 tim saja antara Dranix dan juga EVOS, yang nampaknya EVOS kali ini bakal coba untuk bertahan dengan 2 player, bakal coba untuk melemparkan beberapa granat dari Arul. Kali ini apakah bakal terkonek, tapi nampaknya Susana berhasil untuk mendapatkan Arul, dan kali ini 1 melawan 2, dan nampaknya Jujun masih bisa untuk mendapatkan 1 player lagi, dan 1v1 situation kali ini antara Susana dan juga 1 player dari tim EVOS. Jujun bakal coba untuk mendapatkan 1 pemain terakhir dari tim Dranix dengan faktornya. Apakah masih bisa? Susana dengan 45 HP-nya, dan dimana Jujun masih dengan HP yang cukup banyak, dan kita lihat apakah masih menggocek-gocek saja di balik blue wall yang ada, dan Jujun masih terkena beberapa HP. Tapi kali ini EVOS Immortal berhasil untuk mendapatkan Booyah. Luar biasa sekali. Wow, kita baru saja melihat race squad ya antara Jujun dan juga 1 orang dari Susat. Congratulations anak-anak dari EVOS.